Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada saudara-saudara yang sudah komitmen untuk kuliah pada pagi ini. Dipastikan memang Anda pada jam ini sampai jam 9 kurang lebih Anda fokus dengan mata kuliah saya. Karena pun tidak ada corona, Anda dipastikan harus ke kampus. Dengan demikian pasti Anda dari rumah itu subuh-subuh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak semangat, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan ya. Jadi konon menurut Rasulullah juga yang namanya mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi siapapun. Dan orang yang karena sedang mencari ilmu, jika terjadi sesuatu dalam dirinya, bahkan sampai ajal pun, maka dia termasuk mati syahid. Demikian dalam pandangan agama Islam. Ya, sudah clear di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada hari ini topik kita saya akan fokus kepada kedalaman bagaimana sebetulnya pada ilmu pemerintahan, siapapun dari kita, Anda harus memahami bagaimana relasi antara teori dan ilmu pengetahuan. Ya, karena dipastikan ketika Anda nanti menginjak semester 6 dan seterusnya, pada saat Anda menulis skripsi, itu ada yang disebut dengan bagaimana teori itu dipergunakan. Nah, teori dipergunakan sebagai justifikasi atas permasalahan yang kita angkat, sebagai guide bagi kita yang akan membangun kerangka berpikir, sehingga kita memunculkan yang disebut dengan hipotesis atau dugaan-dugaan sementara terkait dengan penelitian kita. Nah, hari ini kita akan membahas itu ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan teori. Nah, ilmu pengetahuan dan teori ini tidak cuma pada bidang ilmu pemerintahan, pada bidang ilmu lain pun dipastikan ini sangat diperlukan. Demikian. Sering sekali mahasiswa atau calon-calon sarjana belum memahami apa sih manfaat dari teori, kenapa dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan tertentu diperlukan teori. Nah, dipastikan jangankan Anda yang baru belajar di strata 1, saya yang sudah menempuh pada strata 3 pun perlu banyak membaca terkait dengan teori-teori yang relevan yang ingin kita ketahui pada bidang ilmu pemerintahan atau pada cabang dari ilmu pemerintahan atau pada kajian-kajian dari ilmu pemerintahan. Begitu ya. Jadi tidak ada istilah kalau Anda mengatakan, itu kan cuma teori, itu kan cuma ada di dunia ide. Tidak. Jadi kita harus mampu mengangkat dari permasalahan fakta gejala yang terjadi di lapangan, itu menjadi sebuah konsep variabel dan teori. Pun juga kita harus mampu membaca teori-teori yang relevan, kemudian bagaimana membumikan teori tersebut ke dalam fakta kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga ujungnya adalah antara fakta, gejala, dan permasalahan itu akan senantiasa berdampingan dengan teori yang menjadi pendamping atau menjadi guide dari ilmu pengetahuan yang dipelajari. Begitu. Jadi nonsen ya kalau mahasiswa malas membaca, malas membuka buku-buku literatur, tiba-tiba Anda menjadi sarjana, dipastikan nanti di dalam bagaimana pola berpikir, bagaimana menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan, bagaimana tulisan itu berelasi antara fakta, kenyataan, gejala dengan teori, itu sangat kecil kemungkinan. Yang paling nampak nanti pada saat semester 6, 7, 8 gitu kan, pada saat Anda menulis skripsi, itu agak kesulitan pasti Anda kalau tidak berusaha belajar.
Karena Anda kan mahasiswa yang berada pada strata 1 yang dalam tanda petik bukan vokasi murni gitu kan. Artinya Anda harus belajar teori ya. Dan kalau saudara memperhatikan kepada alumnus-alumnus terdahulu ya, rekan-rekan saudara atau siapapun ya, itu ternyata memang sarjana itu kan sangat diperlukan dalam kemampuan berpikir, kekritisan dalam berpikir, kedalaman dalam menganalisis berbagai permasalahan-permasalahan. Ya, walaupun Anda berada pada generasi Z ya, generasi milenial ya, itu tidak menjadi susah untuk belajar bagaimana merelasikan antara dengan antara teori dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Ya, kita akan membahas itu pada hari ini. Baik, izinkan saya untuk share materi. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori. Jadi kalau melihat pada capture topik hari ini, jadi pengetahuan ilmiah ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui riset, pengetahuan yang diperoleh melalui diskusi, pengetahuan yang diperoleh melalui perdebatan-perdebatan ilmiah. Jadi kalau ada kata pengetahuan berbasis pada hasil penelitian, hasil diskusi, perdebatan ilmiah, berarti di dalamnya dipastikan bahwa pengetahuan itu memang didasarkan kepada metodologi ilmiah. Gitu. Jadi kalau berdasarkan pada metodologi ilmiah, pada saat perolehannya, itu dipastikan bahwa ilmu pengetahuan itu memang memperoleh atau mendapatkan pengujian-pengujian, perdebatan-perdebatan. Makanya sebuah ilmu pengetahuan itu kan yang disebut dengan ilmiah itu kan diperoleh melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh pada peneliti dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau Anda mendapatkan pengetahuan, misalnya Anda pergi hiking, Anda pergi jalan-jalan pagi, tiba-tiba Anda memperhatikan kepada perilaku binatang, ternyata tidak seperti biasanya. Itu pengetahuan biasa saja. Ketika Anda pagi-pagi pergi ke pasar, di pasar banyak bertemu orang dengan orang, pasar tradisional maksud saya. Kemudian bagaimana cara orang menawar barang, bagaimana cara penjual menyepakati. Itu kan pengetahuan juga bagi Anda. Tapi itu belum termasuk ke dalam pengetahuan ilmiah. Kenapa? Karena itu kan terjadi dengan sendirinya, terjadi dengan begitu saja. Nah, sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang memang dari fakta, gejala, kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Kemudian kita mengumpulkan fakta, gejala dan data-data terkait dengan itu, gitu kan. Kemudian kita lebih lanjut mendalaminya, menelitinya dengan metode tertentu, maka itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah simpulan. Nah, simpulan-simpulan itu adalah awal dari pembentukan pengetahuan ilmiah. Begitu ya. Kalau saya menugaskan pada Anda untuk membuat satu makalah, misalnya, makalah itu kemudian Anda tulis, kemudian Anda diskusikan, ya, kemudian Anda menyimpulkan, itu adalah awal dari pengetahuan ilmiah. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, pengetahuan ilmiah yang didapat oleh siapapun, oleh scholar, itu sebagai bahan untuk menjadi sebuah teori. Contoh misalnya, Anda melihat bagaimana perilaku wali kota, Anda melihat bagaimana perilaku bupati, Anda melihat bagaimana perilaku camat, kepala desa, dan lain-lain. Nah, itu kan pengetahuan-pengetahuan Anda. Di dalam perjalanan itu Anda akan menduga. Anda juga membaca teori-teori. Sampai ujungnya Anda mengatakan begini, perilaku politik yang dilakukan oleh
elit-elit politik dan pemerintahan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku berdampak positif terhadap perilaku disiplin bagi staf birokrasi di pemerintahan tersebut. Itu kan hipotetik Anda. Itu kan dasar Anda. Ketika Anda mengatakan hipotetik seperti itu, Anda mendasarkan kenapa saya mengatakan demikian. Teori juga mengatakan kan begitu. Si X mengatakan bahwa perilaku yang dicontohkan secara baik oleh seorang pemimpin berdampak terhadap para pengikutnya. Kan begitu. Jadi tadi ketika Anda melihat bagaimana perilaku wali kota, bupati, pak camat, pak kades, dan lain-lain, itu sebagai awal pengetahuan Anda yang kemudian Anda tertarik untuk menelitinya, dan itu menjadi dasar untuk memunculkan pengetahuan ilmiah. Dan itu ujungnya adalah menjadi sumber pengetahuan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan yang disebut dengan teori. Misalnya, memunculkan teori kepemimpinan pemerintahan, memunculkan teori kepemimpinan politik lokal, memunculkan teori mengenai dimensi-dimensi kepemimpinan, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini kira-kira nyambung tidak sebelum saya berlanjut? Halo? Dari sejumlah yang hadir, masa tidak bisa mendengar suara saya? Dari yang saya sampaikan, apakah Anda paham? Paham, Pak. Komen. Paham, Pak, paham. Tolong hargai saya dong kalau Anda lagi ini. Padahal saya sudah dengan bahasa sederhana ya. Saya minta 2 orang komentar lagi, yang lain. Paham, Pak. Apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami? Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Tadi saya sempat resume sedikit dari hasil penjabaran Bapak. Jadi hakikatnya pengetahuan ilmiah itu merupakan simpulan hasil penelitian atau pengajian yang kita temui berupa salah satunya pengalaman. Dan pengetahuan ilmiah itu berdasarkan hasil tangkapan salah satunya panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan. Dan kalau saya tangkap dalam lingkup ilmu pemerintahan, salah satunya itu kita itu menempuh politik pemerintahan yang terjadi. Kemudian kita meneliti, mengkaji sehingga kita dapat menghasilkan suatu teori ilmiah atau menggabungkan dengan teori ilmiah yang ada gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Halida. Yang lain, bagus Halida. Coba saya pengen challenger yang lain, jangan itu lagi orangnya. Ya. Kalau Anda bilang paham, apa yang Anda pahami? Jadi dengan kata paham saja. Oke. Baik, Pak. Ya, apa sedikit. Ya. Itu kami dengar karena baru masuk tadi penjelasan dari Bapak bahwa ketika kita melakukan sesuatu penelitian ilmiah, kita melihat tindakan, perilaku, ataupun sesuatu yang dibuat program oleh seseorang dalam bentuk pemerintahan, sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah teori-teori yang menurut kita itu adalah sesuatu yang tepat dan cepat untuk kita menjadikan sebuah penelitian ataupun kesimpulan dalam suatu kajian atau kita membuat makalah atau dalam tugas-tugas yang diberikan oleh seseorang atau tugas dari kuliah kita. Melihat dari bentuk bagaimana kinerja, tentang cara sistem ia pikirkan, tentang cara bagaimana ia bekerja, atau bagaimana program-program yang dibuat oleh seseorang individu atau instansi tertentu dalam bekerja tersebut. Mungkin itu saja. Oke, ya. Kartomi merelasikan antara apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tentang sesuatu yang dimaksud bisa perilaku, bisa norma, bisa benda, bisa lain-lain, apapun yang ada di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan pemerintahan, maka di situ ada pengetahuan pemerintahan.
Kita bisa melihat bagaimana para pemangku kepentingan bertindak, birokrasi berperanan, sistem berjalan, dan itu bisa menjadi dasar kita untuk membuat suatu analisis dalam bentuk tadi ya mungkin tulisan atau apa, dan itu akan dipastikan akan direlasikan dengan teori-teori yang sudah ada, yang sudah berkembang seperti itu. Baik, terima kasih Hartomi. Satu orang lagi. Satu orang lagi, silakan. Ya, izin Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kailani, silakan. Ya, menurut materi yang tadi Bapak sampaikan, menurut pemahaman saya, pengetahuan ilmiah itu didapatkan dari pengalaman atau kondisi-kondisi yang terjadi yang kita amati berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan melalui beberapa metodologi penelitian. Di antaranya ada metode kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method. Ya, pengetahuan ilmiah akan dikorelasikan dengan berbagai macam teori guna mendapatkan suatu tulisan-tulisan ilmiah yang mampu dibuktikan secara akademis, yang dapat mengukur kinerja dan pencapaian dari pemerintahan yang sedang berjalan. Itu sih Pak. Ya, tadi ada clue dari Kailani dikatakan bahwa dibutuhkan satu teori. Dibutuhkan suatu teori sehingga menjadi dasar untuk tadi indikator-indikator, capaian-capaian kalau bicara kinerja. Kan kita tidak tahu bahwa dianggap berhasil itu kalau harus bagaimana. Teori mengatakan bahwa sesuatu pekerjaan pemerintah dianggap berhasil atau efektif manakala gitu kan capaian-capaian sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Itu kan kata teori. Anda buktikan di lapangan. Apakah capaian sesuai dengan target tadi atau tidak? Jika tidak, berapa capaian berapa persen? Sehingga Anda menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercapai. Seperti itu dan seterusnya. Bagus sekali ya, Hartomi, Kailani, dan juga dengan Halida. Baik. Ya, tolong responsif ya. Jadi kalau responsif kan jadi penyemangat bagi dosen juga. Daripada duduk manis, diam, bahkan Anda tidur ya, itu tidak ada manfaat apa-apa. Saya lebih suka 2 orang memperhatikan dibanding dengan 40 yang lainnya gitu kan. Baik, terima kasih. Izin saya melanjutkan materi. Nah, saya akan masuk nih ke dalam materi saya. Memang teoritis, memang sangat letterlah ya, tapi ini menjadi dasar. Bagi calon-calon graduate ya harus paham ini. Kita lihat secara konseptual. Pengetahuan. Tadi kita diskusi ada pengetahuan. Pengetahuan itu ada 2, ada pengetahuan saja, ada pengetahuan ilmiah. Nah, kalau pengetahuan saja itu apapun yang kita didapat gitu. Kalau bayi itu berkembang sampai seusia Anda sekarang itu kan berjenjang bertahap. Dan biasanya pengetahuan ini seiring perjalanan usia dia. Makanya pengetahuan ini tidak bisa dipaksakan dan jangan dipaksakan. Harus sesuai dengan pertumbuhannya, perkembangannya. Maka di dalam ilmu psikologi ada disebut dengan psikologi perkembangan ya. Kalau seseorang dipaksakan untuk mendapat sesuatu yang belum saatnya, pecah dia, stres dia, dan menjadi rusak gitu kan. Ya seperti itu. Harus bertahap, harus tetap. Walaupun bagi orang tertentu gitu pengetahuan-pengetahuan yang lebih itu kan suka ada yang orang jenius itu kan, atau orang yang berkepandaian khusus gitu kan. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau bagi yang pada umumnya dipaksakan akan berat. Baik, pengetahuan. Apa meaning dari pengetahuan? Nah, pengetahuan ini adalah segenap apa yang diketahui. Segenap apa yang diketahui oleh siapa? Oleh saya, oleh Anda, atau oleh sesiapa. Tentang apa? Tentang objek tertentu. Objek tertentu itu apa? Ya apapun. Ya, pengetahuan tentang cara menulis, pengetahuan cara bagaimana Anda ingin model baju, pengetahuan bagaimana Anda cara trekking ke gunung tertentu, pengetahuan bagaimana Anda cara transportasi menuju wilayah tertentu, itu kan pengetahuan, apapun. Gitu ya, pengetahuan yang. Pengetahuan ini bahasa lainnya adalah merupakan bagian dari menuju kepada ilmu. Nah, ilmu itu juga suatu pengetahuan. Jadi ilmu itu juga merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia. Jadi pengetahuan yang terus berjalan menjadi ilmu. Nah, nanti ilmu itu apa? Ilmu itu sudah menjadi baku sebagai ilmu tertentu atau memang baru menuju pada ilmu. Ada tahapan-tahapannya kan.
Kalau sampai sekarang pun orang mengatakan Pak ilmu pemerintahan memang ilmu kan gitu. Bukankah ilmu pemerintahan cuma praktek-praktek saja? Ada orang yang berargumentasi seperti itu. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau bagi saya sebagai orang ilmu pemerintahan mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu. Kenapa? Karena dia punya metodologi, dia punya teori, dia diteliti, dia dikaji, dia didiskusikan dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi jangan kaget di dalam perdebatan ilmu itu akan muncul pro dan kontra, akan muncul like and dislike. Tapi pembuktian bahwa dia adalah ilmu, disitulah munculnya metodologi. Apakah metodologi ilmunya, apakah metodologi risetnya? Dari dua combine itu maka muncul teori-teori tentang pengetahuan tersebut, tentang pengetahuan pemerintahan misalnya seperti itu. Ya, begitu. Jadi kembali ke dalam konsep pengetahuan, nah ini merupakan khasanah, merupakan berbagai kekayaan mental manusia yang ada di sini. Dalam rangka ia memperkaya kehidupan dia. Tujuan sederhananya memang untuk keberlangsungan hidup manusia. Hakikatnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena pengetahuan yang diperoleh oleh manusia ini merupakan dasar sebagai sumber untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ia hadapi dalam kehidupan ia. Orang yang belum ada pengetahuan tentang bagaimana menanak nasi misalnya tanpa menggunakan api gitu kan kebingungan. Bagaimana mungkin kita bisa menanak nasi sementara saya tidak memegang korek api, tidak ada bahan untuk bisa menanak nasi. Tapi kalau orang tersebut sudah ada pengetahuan sebelumnya, misalnya, atau Anda mencari tahu di tempat melalui YouTube dan lain-lain, maka muncul pengetahuan baru. Bagaimana cara memunculkan api dengan cara menggesek-gesekkan misalnya bilah bambu sampai nanti keluar api dan bisa memasak. Atau kalau Anda sedang di padang pasir, kebutuhan dari musim panas itu, Anda mau masak nasi tidak masak tumbuhan-tumbuhan tidak bisa. Anda tinggal bungkus aja dimasukin ke dalam pasir-pasir itu dan nanti akan matang dengan sendirinya. Ya itu kan pengetahuan gitu kan. Dan itu menjadi sumber bagi dia manusia agar dia tetap bertahan dalam hidupnya. Jadi sederhananya begini, saya tidak suka kepada mahasiswa, Pak, mohon maaf, aduh susah banget Pak, tidak ada sumber data segala macam. Itu satu apologis yang tidak berkualitas. Ya, karena apa? Fungsi manusia itu, peran manusia itu bagaimana ia mencari sesuatu yang baru yang itu bisa menimbulkan pengetahuan baru. Nah, apa ujungnya dengan Anda, dengan kalian semua? Ya. Tujuannya adalah nanti misalnya ada kuliah yang disampaikan oleh laboratorium pemerintahan terkait dengan bagaimana kita melakukan riset ilmu pemerintahan yang out of the box, yang tidak biasa. Karena biasanya kan mahasiswa itu replikasi aja, duplikat saja, ganti lokasi, ganti tempat, ganti tahun, seperti itu doang. Nah, kalau seperti itu bagaimana pengetahuan berkembang? Bagaimana ilmu pemerintahan berkembang? Kan harus ada keinginan dari yang bersangkutan untuk bagaimana dia berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan. Ya. Manusia di dalam membentuk pengetahuan baru, maka di situ ada yang namanya akal sehat, common sense kita di sini nih. Dan ada keinginan untuk coba-coba tentang sesuatu. Ya. Sehingga ia mampu menemukan reason, alasan-alasan, penjelasan-penjelasan tentang gejala, tentang fakta-fakta yang terjadi. Dan ia akan berpikir terus bagaimana akal yang dia miliki itu selalu dipergunakan dan mampu memberikan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh kita. Jadi kalau Anda calon scholar, calon sarjana, mentok dalam satu kondisi tertentu dan Anda langsung duduk manis, langsung tertidur, itu salah. Ya. Jadi kalau kontrak Anda dengan Tuhan Anda, dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, bahwa Anda belajar, maka dalam belajar itu ada upayakan secara maksimal. Ya misalnya, Pak, kuliah daring tuh bosen Pak gini ya. Emang cuma Anda bosen, sama dosen juga gitu kan. Tapi kan sekarang memang kondisinya masih seperti ini gitu kan. Jadi harus ada take and give kita di dalam hidup. Nah, sama halnya juga ada dengan lingkungan, dengan alam dan seterusnya.
Jadi gitu ya, pengetahuan ini untuk menjadi sebuah pengetahuan ilmiah, maka perlu ada upaya-upaya dari manusia, dari kita, dari kemampuan akal sehat dia, cara berpikir dia, ide-ide kebaruan dia harus muncul. Makanya saya sangat apresiatif kepada mahasiswa, misalnya kalau yang saya bimbing atau saya uji skripsinya gitu, memunculkan novelty, hal-hal yang baru. Seperti itu ya. Walaupun jujur saja saya juga greget gitu, karena saya juga terbatas diberi mahasiswa bimbingan atau menguji di S1. Entahlah, itu biar urusan mereka saja, prodi-prodi. Yang jelas pada kelas saya harus menyampaikan hal yang ideal bagi mahasiswa. Baik. Saya masuk nih. Jadi bagi Anda yang masih concern, tolong perhatikan. Bagi yang tidak concern ya monggo saja. Tapi ujungnya dari kuliah saya meminta Anda untuk membuat satu resum ya. Jadi saya mohon maaf bagi mahasiswa yang kuliah di kelas saya pun sekarang, kalau Anda tidak membuat resum, Anda dianggap saya tidak hadir ya. Jadi saya tidak butuh fisik, tapi saya butuh kinerja Anda. Nah, gitu ya. Jadi saya memberikan treatment seperti itu untuk capaian-capaian pembelajaran ya. Jadi saya tidak suka formalisasi ya. Tidak suka cuma sekedar absen-absen, saya lebih suka kepada substansi. Baik, dasar pengetahuan adalah penalaran. Contoh tadi sederhana, Anda paham tidak? Paham, semua bilang gitu. Saya tanya, apa yang Anda pahami? Nah, kalau Anda mampu menjelaskan, nah di situ ada penalaran. Paham ya? Jadi bukan cuma ngerti, apa yang Anda ngerti gitu. Ketika Anda mampu menjelaskan kembali apa yang Anda pahami, apa yang Anda tidak pahami, itu berarti nalar Anda sudah jalan. Atau saya sering bertanya, ada yang tidak diketahui nggak, ada yang tidak dipahami nggak, ada yang tidak dimengerti nggak. Nah, ketika diam saja, itu dua hal. Memang Anda mengerti sekali, atau Anda tidak mengerti sama sekali. Makanya saya cukup emosional juga ketika semuanya diam gitu. Saya perlu butuh argumentasi dari Anda. Baik, penalaran dalam satu argumentasi tertentu dikatakan bahwa sebagai suatu proses berpikir. Siapa manusia di dalam menarik suatu kesimpulan tertentu? Atas apa? Atas apa yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia hadapi. Simpulan tadi kan Anda menyimpulkan sesuatu, tadi si Kailani bicara, si Halida bicara, si Hartomdi bicara, itu kan dari pengetahuan minimal yang dia dapat saat saya kuliah, didampingan juga dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya, seperti tadi si Kailani bilang, Pak bisa menggunakan metode kualitatif, dan mixed method, itu kan berarti sebelumnya dia pernah mendengar mungkin dari dosen lain, mungkin dari saya. Jadi itu akan terkumulasi di sini. Keluar dalam bentuk verbal, itu namanya nalar yang diformulasikan dalam bentuk verbal, narasi gitu kan, itu menjadi pengetahuan. Nalar itu tadi saya katakan ada suatu proses berpikir manusia. Di dalam dia menarik kesimpulan atas pengetahuan tertentu yang dia sudah punya ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi di luar diri dia ya untuk keberlangsungan hidup dia. Yang kedua, bisa dipastikan bahwa penalaran ini adalah merupakan kegiatan berpikir. Jadi kalau ada mahasiswa bilang, enggak, saya lagi malas berpikir. Nalar dia lagi nggak jalan. Makanya yang namanya nalar itu perlu diasah. Ibarat pisau. Ya, kalau pisau dibiarkan saja muncul karat. Kalau karat orang Sunda bilang madu. Kalau madu itu tumpul, kalau tumpul itu nggak bisa. Diapa-apain nggak bisa. Maukah Anda menjadi manusia yang tidak bisa apa-apa, tidak unproduktif? Itu menjadi beban negara, menjadi beban orang tua Anda. Maka harus diasah. Gitu ya. Saya selalu bilang kalau Anda komitmen kuliah atau sekarang sedang berkhidmat pada ilmu pemerintah, maka pelajarilah ilmu pemerintah sedalam-dalamnya. Ya. Di mana-mana ya, di mana-mana, di handphone, di segala macam. Sekarang gampang gitu. Cuma tinggal Anda mau melakukan atau tidak gitu. Jadi yang kedua adalah kegiatan berpikir manusia yang ia mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik itu standar-standar ya. Jadi kalau Anda nggak mungkin lah Anda bisa menganalisis mendalami kalau Anda tidak pernah baca sebelumnya. Jadi ketika Anda sekarang berada pada semester 3K atau 5K, berarti Anda sudah mendapat semester 1 sampai 4 tuh. Nah itu menjadi dasar Anda ketika Anda berargumen, kan begitu.
Seperti itu ya. Jadi Anda punya karakteristik tertentu di dalam menemukan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang sesuatu yang tadi Anda sampaikan, Anda perbalkan, Anda formulasikan, seperti itu. Gitu ya. Apa saja sih ciri-ciri dari penalaran manusia atau masyarakat ilmiah? Pertama adalah jelas adanya logika di sini. Setiap penalaran merupakan cara berpikir yang logis. Logis, tahu logis? Logis itu kan dari kata logos. Pengetahuan logos itu, ilmu logos itu. Kalau di arti lebih luas. Artinya logis itu ya antara ibdena itu jalan. Jika ada begini maka begitu jalan. Kenapa begitu jadi begini jalan gitu kan. Sehingga Anda bisa menemukan pola-pola tertentu. Kalau lewat sini mau ke rumah, saya kira jam segini di tempat ini macet. Kalau ke sini ini tumpukan sampah banyak. Kemana ya? Itu berpikir Anda. Coba deh Anda lakukan kegiatan yang Anda lakukan selama ini menuju ke kampus atau pulang ke kampus atau ke tempat yang Anda rutin pergi, pasti Anda akan menemukan pola-pola tertentu. Nah, pola-pola tertentu itu menjadi ciri dari nalar Anda. Gitu ya. Kemudian di dalamnya bercirikan yang lalu itu apa? Bercirikan analitik, analisis. Makanya saya selalu memancing kepada saudara semuanya gitu kan. Agar Anda keluar analisisnya, argumentasinya gitu kan. Ya kalau dari 51 orang mahasiswa yang berargumen cuma 3 orang, mohon maaf, secara kuantitas bisa dianggap gagal. Gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan juga ke Pak Fadil, berapa jumlah mahasiswa angkatan yang sudah selesai? Kalau kurang dari 60% itu gagal itu program studi. Kalau gagal program studi, gagal seluruh dosen. Ya. Kalau jumlah mahasiswa yang lulusnya lebih banyak di 4 tahun dibandingin yang itu berarti berhasil. Tapi jumlah yang tidak mencapai 4 tahunnya itu lebih banyak, ya itu gagal. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau attitude atau habitual akademiknya itu rendah. Ini kemampuan analitis. Makanya saya sangat, kalau Anda melihat, saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, kalau nilai saya itu dapat 60 itu sebetulnya nilai just for thank you aja. Sebagai thanksgiving saya aja. Ya buruh nulis orang Sunda ya. Karena apa? Saya tidak suka hanya mahasiswa memindahkan saya, tapi yang paling penting argumentasi, tapi ada dasarnya. Dasar dari materi kuliah, dasar argumentasi dari teori, baru Anda menganalisisnya. Itu yang paling penting. Syukur-syukur kalau di dalam pertanyaan itu berikan contohnya, ada contohnya dan ada berargumen. Kenapa demikian? Ditambah lagi kalau tulisan mahasiswa teka baca, liar, tambah minus saya, nambah stres saya gitu kan. Ya, yang paling bagus yang mana? Tulisannya terbaca, logika berpikirnya jalan, analisisnya nampak, gitu, argumentasinya oke, wah itu luar biasa. Saya tidak segan-segan memberikan nilai 90, 95, 100. Gitu. Seperti itu ya. Jadi analisis. Ya, analisis itu apa? Analisis itu merupakan kegiatan berpikir manusia yang berdasarkan pada suatu analisis dan kerangka berpikir tertentu. Ada kerangka berpikir tertentu. Kalau kerangka berpikir tertentu itu didasarkan pada konsep teori yang sudah berjalan selama ini. Jadi ketika Anda mengatakan efektif, Pak, oke, apa? Efektif itu kan cirinya begini, Pak. Oke, apa buktinya? Oke, bagaimana analisa Anda? Seperti itu. Begitu ya. Nah, dari manakah sumber penalaran manusia itu didapat? Dari rasionalitas dia. Ketika dia dihadapkan dengan fakta secara empiris. Ketika dia dihadapkan pada kenyataan. Jadi dasar dari bagaimana penalaran di mana di sini ada logika dan rasionalitas manusia ada, maka dia akan selalu menghubungkan antara pikiran dia dengan idealnya teori dengan fakta di lapangan. Gitu. Ya. Sehingga itu menjadi apa?
pengalaman-pengalaman yang bermakna, pengalaman pengetahuan, pengalaman keilmuan. Nah, sehingga ujungnya adalah pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmiah ini merupakan gabungan dari penalaran-penalaran deduktif manusia dan induktif manusia. Deduktif itu adalah pengalaman dari Anda sudah punya pengetahuan teori di sini, kemudian Anda buktikan dengan lihat di lapangan, dengan fakta masalah, itu deduktif. Nah, ketika Anda menemukan masalah, kendala, hambatan, dan seterusnya di lapangan, fenomena, Anda pikirkan ke sini, Anda analisis di sini, kemudian hubungkan dengan cara berpikir Anda dalam kerangka berpikir, Anda berhipotesis, Anda menyimpulkan, berarti Anda sedang menginduktifkan. Gitu. Nah, dengan demikian maka penalaran ilmiah bagi seorang scholar atau mahasiswa atau masyarakat yang berpikir atas pengetahuan tertentu, maka senantiasa berkaitan antara penalaran deduktif yang berbasis pada teori kepada fakta dan penalaran induktif dari fakta kenyataan menjadi teori. Dan ini rasionalisme manusia ilmiah ini berjalan. Ya, empirisme dalam memandang fakta dari yang dia hadapi itu berjalan. Jadi saya ingin mengatakan pada saudara, dasar pengetahuan tertentu adalah penalaran, dan penalaran itu di dalamnya pasti ada pola berpikir deduktif dan pola berpikir induktif. Keduanya saling bersisian, saling berdampingan, saling melengkapi. Oke, sampai sini. Barangkali ada hal yang mau kita diskusikan. Silakan. Rini, bagaimana argumentasi Anda? Rini? Pak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Nanti yang lain akan saya tanya ya. Ini Pak terkait dengan penalaran deduktif dan induktif. Ya, Derat. Saya sedikit kurang paham Pak terkait arti lebih luasnya. Oke. Itu cukup. Iya Pak, itu Pak. Ya. Berpikir deduktif adalah cara bagaimana manusia itu mengoperasionalkan teori. Misalnya, Anda mendapatkan ada teori kepemimpinan yang bersifat harismatik. Itu teorinya. Kepemimpinan harismatik adalah kepemimpinan seseorang yang didasarkan pada inner beauty, hal-hal yang ada di dalam tubuh pemimpin tersebut yang nampak ke permukaan sehingga orang menjadi tertarik dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Katakanlah demikian teori itu. Kemudian Anda menurunkan ke dalam indikator-indikatornya. Anda melihat bukti dari indikator itu di lapangan. Dengan cara bertanya, dengan cara menyaksikan, dengan cara berdiskusi. Itu namanya mendeduktifkan, mengoperasionalkan, membuktikan, pembuktian. Menguji hipotesis kemudian Anda melakukan penelitian, itu namanya pola deduktif. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Anda sekarang di lapangan. Anda wawancara, Anda diskusi, ya kan? Anda berpikir, Anda menganalisis. Kemudian data, fakta, kenyataan, temuan di lapangan, kemudian Anda olah. Anda olah, kemudian Anda bahas. Anda bahas, kemudian Anda analisis. Anda komparasikan dengan teori tadi yang tadi pemerintahan karismatik. Benar nggak sih temuan dengan yang teori? Anda menyimpulkan bahwa benar seseorang yang melakukan kepemimpinan secara harismatik cenderung diikuti oleh pengikut-pengikutnya di bawah, di lapangan. Sehingga hasil dari kepemimpinan dia efektif untuk mencapai tujuan. Anda sudah membuktikan, Anda menyimpulkan, simpulan Anda yang berasal dari fakta, kenyataan, gejala, dibahas, dan seterusnya, sampai pada simpulan, itu namanya induktif. Paham? Baik Pak, paham. Terima kasih. Jadi
Jadi di dalam sebuah penelitian atau pola berpikir manusia itu selalu begitu. Ya, contoh sederhana lagi nih, Anda lagi jalan naik motor. Kok Tambun jadi kayak begini ya? Padahal dulu kata babe gue bla 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 bla. Dulu kata babe gue bla 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 bla. Sekarang kok begini begini begini. Itu Anda sedang mengoperasionalkan, menghubungkan teori dari bapak kalian, kemudian Anda lihat di lapangan kok begini. Oke, ketika Anda melihat 1 hari begini, 2 hari begini, 3 hari, Anda lari lagi. Loh, kalau begini begini begini, Tambun sekarang menjadi begini. Bukannya dalam teori perencanaan pembangunan ini menjadikan ciri-ciri kota-kota yang berkembang. City-city yang berkembang. Kalau begitu, maka Tambun sebentar lagi akan menjadi metropolitan. Itu simpulan Anda. Itu Anda sedang menyimpulkan dan itu Anda sedang berpikir induktif namanya. Oke. Masih ada pertanyaan lain, Bernard? Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar dulu. Bernard, ada pertanyaan? Cukup, Pak, cukup. Oke, Fikri, silakan. Ya, tadi kan yang dijelasin Bapak itu yang sebelum perkuliahan kan mahasiswa itu wajib membaca buku gitu. Ya. Jadi sebelum mendapatkan pengetahuan kan ada yang penalaran terlebih dahulu Ya. gitu kan. Ya, common sense namanya itu. Ya, tetapi kebanyakan mahasiswa kan setahu saya gitu, Pak. Ya. Ya, membaca buku itu kan penalarannya susah gitu kan dibandingkan mendengar. Ya. Tapi lebih efektif atau efisien itu penalarannya dengan cara apa ya? Agar lebih masuk gitu pengetahuannya di mahasiswa ini. Ya, 3. Membaca. Membaca sekali tidak, berulang-ulang membaca. Bahkan ada yang namanya teori membaca cepat. Cara membaca cepat itu pertama dia lihat dari chapter depan. Covernya seperti topiknya. Oh, birokrasi pemerintah. Oke. Lihat daftar isinya. Atau lihat abstraksinya. Lihat simpulan di belakang biasanya. Buku ini membahas bla 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 bla. Oh, sekitar itu. Anda buka daftar isi. Ada 19 bab. 19 itu poin mana yang relevan dengan topik Anda. Buletin oleh Anda cuma 3 bab. 3 bab itu Anda baca. Satu itu. Kedua, karena kalau tidak dicoba ya menjadi tidak suka membaca. Kedua adalah dengan mendengar, seperti sekarang, mendengar. Karena manusia ada yang dengan cara mendengar dia menempel, ada dengan membaca dia menempel. Kalau saya harus mendengar, harus membaca, dan harus melihat fakta di lapangan. Nah, jadi setelah mendengar, kan ada argumentasi, komparasi dengan fakta, dengan buku nih, teori yang sudah kita bahas nih. Nah, baru Anda pembuktian di lapangan. Makanya saya bilang kepada mahasiswa semua kan, kalau Anda anak IP, jangan bosan Anda pergi ke lapangan. Lapangan apa saja. Fikri, anak laki-laki, pergi ke pasar Anda. Kalau orang tua, nih bawa duit 100.000, ente beli ikan, beli sayur, pergi. Bagaimana di sana Anda bisa mengetahui harga fluktuatif, ya, orang demikian dinamis. Nah itu. Jadi kalau ketiganya tidak ada yang Anda lakukan, nothing, Anda tidak dapat apa-apa. Ya, jadi bagaimana cara mahasiswa untuk bisa menemukan penalaran? Itu lakukan dulu. Membaca, mendengar itu bisa dari kuliah, ya. Kemudian melihat, bisa juga lihat dari YouTube juga bisa, dari fakta di lapangan bisa. Kemudian apa? Itu kan proses menuju Anda mendapatkan pengetahuan, pengalaman, penalaran. Tapi itu harus didiskusikan dalam forum-forum ilmiah. Didiskusikan dengan sesama mahasiswa, didiskusikan dengan dosen, didiskusikan dalam forum-forum tertentu. Makanya sekarang nih di berbagai perguruan tinggi, bahkan saya sudah challenge juga kepada prodi, harus dilakukan itu mahasiswa. Bahkan kalau dulu saya sebelum banyak kesibukan, saya selalu mewajibkan mahasiswa pergi ke lapangan, kemudian dia presentasi, ada mini seminar yang saya lakukan gitu kan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang mohon maaf mahasiswa banyaknya berbicara aja, tapi Anda ketika masih berbicara itu tidak dilengkapi oleh data, baru katanya saya itu mau membual itu. Membual gitu. Jadi jangan. Jadi Anda kalau masalah akademis itu pertama jangan mudah percaya. Untuk tidak mudah percaya ya untuk pembuktian ya tadi pembuktian, lihat fakta dan seterusnya. Salah satunya apa? Ya salah satunya Anda jangan dibiasakan budaya research dari apa yang Anda dapatkan di WA Group dan lain-lain, atau Anda berargumen tanpa ada pengetahuan dari diri Anda tentang itu, jangan. Begitu ya. Jadi Anda pentakomplikan kebanyakan mahasiswa seperti itu. Iya memang, ya ketika saya mengatakan, masa dari sejumlah mahasiswa yang hadir di sini cuma sekian orang yang bicara dan itu lagi gitu kan.
Nah, saya mengatakan itu sebetulnya itu tonjokan dari saya bahwa Anda harus tidak demikian. Kan tidak ada manusia yang bodoh, yang ada adalah manusia yang malas. Nah, kalau saya simpulkan, mayoritas mahasiswa di kelas ini adalah mahasiswa pemalas. Mau enggak? Oh enggak, Pak, saya rajin. Ya ngomong, lakukan gitu kan. Contoh sederhana ya, Fikri. Saya kan treatment saya dari mulai kuliah pertama itu berjenjang, bertahap. Sampai sekarang Anda udah pada hard, udah strong style saya nih melakukan. Mahasiswa yang absen hadir, manakala ia mengunggah apa yang saya berikan dalam kuliah. Satu itu. Saya sekarang tidak lagi men-share PowerPoint saya ke dalam Google Classroom kah? Enggak, sengaja biar seberapa besar dia punya concern mahasiswa itu. Begitu. Ya, itu upaya-upaya saya sebagai dosen. Karena kalau cuman kuliah selesai, nothing, kita nggak dapat apa-apa. Ya, Fikri. Berarti tadi yang Bapak jelaskan dari poin pertama itu ya ambil suatu kesimpulan dulu ya Pak yang menarik dalam buku tersebut ya Pak. Iya. Apa yang concern Anda menarik nggak apa-apa. Seperti itu saya cara membaca. Kebanyakan orang juga begitu. Enggak mungkin lah saya misalnya ada buku sejumlah ini tebal ini saya harus baca gitu, enggak mungkin. Nah, kapan lagi nanti setelah itu? Pada saat akan saya diminta menjadi narasumber atau saya akan kuliah seperti ini, ya saya baca literatur yang relevan dengan itu pada chapter itu. Gitu. Seperti itu. Jadi agar Anda penalaran kuat, apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah membaca. Semampu Anda, satu itu. Sesuai dengan Anda minati. Kedua, menulis. Jadi kuliah, ditulis. Saya kebiasaan kuliah dulu begitu. Karena tulisan tangan yang saya tulis dengan saya meminta pinjaman catatan orang kemudian saya nulis akan beda. Nempel di sini akan beda. Ya, seperti itu. Yang lucunya ini cerita. Kemarin saya lihat status teman dosen saya di perguruan tinggi lain. Saya bilang, cek, ada judul tertentu. Saya bilang sama dosen tersebut, mohon maaf, itu paper saya dengan mahasiswa saya bilang di Unisma Bekasi. Kok bisa ada di situ dengan nama yang berbeda? Saya bilang, dia bilang begini, oh mohon maaf Pak, katanya gitu. Ini di mahasiswa perguruan tinggi tertentu disebutin. Oh iya, ya enggak apa-apa, saya cuma bilang bahwa itu karya saya dengan mahasiswa saya. Saya bilang, bahkan kalau saya dibuktikan tidak cuma saya katakan begitu, langsung saya masuk langsung ke linknya, link jurnal itu, saya download artikel saya dengan mahasiswa itu, kemudian saya share juga doi alamat linknya, saya share juga dokumen yang saya punya. Dan setelah itu dia diam 1000 bahasa. Ya, nah saya ingin mengatakan kepada Fikri dan lain-lain, saya kira untuk formalisasi atas tugas dan lain-lain itu bisa dengan cara apapun dilakukan, bahkan secara tidak etis pun. Dan saya bilang ke dosen yang bersangkutan kalau itu mahasiswa saya udah langsung reject. Selamat datang tahun depan dengan saya. Paham maksud saya, Fikri? Iya Pak, paham Pak. Ya gitu ya. Jadi saya tidak suka mahasiswa yang cheating, copy paste dan lain-lain ya. Bahkan ketika udah melihat, ini mah cheating, langsung saya tidak membacanya, langsung lewat. Dan saya tidak segan-segan memberikan nilai 0 kepada mahasiswa yang perilakunya buruk. Ya, jadi tiada maaf bagimu, bagi mahasiswa yang malas, bagi saya ya. Jadi jangan kaget nanti ketika Anda di absen, itu banyak yang tidak bolong absennya. Walaupun Anda kuliah, walaupun Anda nulis di WAG, karena Anda memang tidak submit materi yang saya sampaikan dalam perkuliahan. Sekarang sudah banyak berguguran mahasiswa yang banyak. Jadi dari 50 sekian paling yang tersubmit itu cuma 20 sekian. Gitu. Bahkan ada yang di 19 orang. Gitu. Seperti itu. Ini satu treatment saya agar Anda punya concern. Ya, saya kasihan kalau saya pernah diskusi dengan beberapa profesor. Dia bilang kita punya tanggung jawab kepada orang tua mahasiswa. Mereka juga sudah membayar pada lembaga. Maka sebatas apapun yang kita punya, berikan yang terbaik bagi mahasiswa. Nah, itu yang saya tetap pegang. Apalagi saya juga punya mimpi. Saya punya mimpi untuk mencapai karir tertinggi saya dalam bidang akademik. Ya, mohon dukungan dan doa. Kalau saya juga sudah melacurkan apa yang saya punya idealisme, ya gugur sudah saya sebagai akademisi. Begitu. Yang lain silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Baik. Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Oh ya Rini, tadi saya mau nanya sama kamu. Ya, gimana Rini? Kan tadi ada gabungan dari penalaran deduktif dan induktif ya Pak ya? Ya.
Kalau misalkan manusia itu cuman memahami dari satu penalaran gitu Pak, kayak penalaran deduktif kan berarti penalaran berdasarkan teori serta pemikirannya saja, tanpa dia melihat apa yang ada di lapangan. Itu apakah efisien dalam menyimpulkan suatu teori ya Pak? Oh, sangat tidak, sangat tidak. Itu yang disebut dengan orang yang apa namanya, orang hafalan, orang yang teoritik. Orang seperti itu biasanya, Rini, bisa jadi dia dapat, katakanlah kalau di mahasiswa ya, atau anak-anak sekolah gitu, bisa jadi nilainya tinggi, bahkan sempurna, sampai IPK-nya 4,00 misalnya. Ya berarti harus daripada kedua penalaran tadi ya Oh Pak ya? iya, harus ya. Jadi kalau seseorang nanti kan begini, makanya kan di dalam kurikulum MBKM ini mahasiswa itu kan, ini ada beberapa mahasiswa di sini ya, ada Kailani, ada Halida, juga dia sudah 3 bulan dia di lapangan gitu kan, dia paham betul bagaimana masalah-masalah tentang kemiskinan, kesejahteraan ya, dari yang fakta. Itu kan pembelajaran yang tidak pernah didapat di dalam kampus. Sehingga kalau kita bertanya tentang kemiskinan kepada dia akan paham, oh begini sebabnya, oh begitu sebabnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harus keduanya, Rini. Jadi makanya cara belajar ilmu pemerintahan itu mumpung Anda masih berstatus mahasiswa, ya sesekali Anda jogging pagi, sesekali Anda ke pasar kaget gitu, lihat bagaimana, ya tergantung Anda minatnya ya, dan Anda coba buktikan di lapangan. Ya. Harus. Jadi jangan hanya deduktif saja Anda melihat dari aspek teori kemudian Anda menyimpulkan. Simpulannya akan dangkal, simpulnya Anda akan kering. Ya. Begitu Rini. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya izin lanjut dulu karena saya nanti ada pekerjaan setelah jam 9, ada saya wawancara beberapa calon dosen di Pasca Sarjana ya. Bagi mahasiswa yang diskusi dengan saya, kalau ada hal-hal yang ketidakpahaman, boleh Anda hubungi saya atau boleh datang secara fisik di kantor saya di Pasca Sarjana. Hari Selasa sampai Kamis biasanya saya ada di kampus. Baik. Berikutnya, ini sudah saya singgung tadi. Dasar pengetahuan adalah logika. Tadi saya katakan di atas, dasar pengetahuan adalah penalaran. Nah, sekarang logika. Ya. Di sini yang dikatakan bahwa dasar pengetahuan adalah logika, ini adalah merupakan cara manusia menarik kesimpulan atas sesuatu atas sesuatu. Di dalam proses berpikir dia dalam mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud pengujian tadi. Sama sebetulnya dengan tadi yang dalam pola berpikir ketika kita ingin melihat seberapa besar dia punya pengetahuan atas sesuatu, bagaimana nalar dia, bahwa di dalam logika manusia pun ada logika induktif dan logika deduktif. Tadi ini pertanyaan dengan Rini ya. Nah, atau pertanyaan dengan tadi siapa, Bernard gitu kan. Nah, logika dalam diri manusia ketika memandang sesuatu, apakah sesuatu atau menyangkut fakta dan gejala, atau sesuatu itu dari Anda membaca tadi yang dikatakan oleh si Fikri, membaca teori-teori itu kan, berarti kita ada dua pola berpikir di dalam logika manusia. Pertama adalah logika induktif. Kalau logika induktif ini dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Khusus yang dimaksud Anda menemukan fakta masalah, katakanlah kemacetan, kemiskinan, angka putus sekolah, itu fakta. Itu sempit kan? Nah, dari kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian Anda menganalisis ini. Kemudian Anda mengeluarkan simpulan. Nah, simpulan Anda itu sifatnya abstrak. Oh, kemacetan ini ternyata disebabkan karena ketidaktaatan pengguna jalan atas aturan. Itu hipotetik Anda, itu simpulan Anda, dan di situ logika induktif Anda sedang Anda pergunakan. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, logika deduktif. Logika deduktif ini tadi yang pertanyaan dari Rini, ini dimulai dari hal yang umum. Jadi ada teori di sini. Kemudian dia lihat ke lapangan, ke yang khusus, mengoperasionalisasikan namanya. Nah, membuktikan namanya, mengkonkretkan namanya, melihat pada fakta namanya. Begitu. Jadi kalau Anda sudah punya teori,
saya ingin melihat benar nggak sih pola pembangunan di desa ini terencana secara terpadu. Gitu. Karena pembangunan desa yang baik adalah perencanaan yang terpadu yang dilakukan lintas sektoral. Itu teori mengatakan demikian. Anda lihat ciri-cirinya segala macam, Anda buktikan di lapangan. Nah, itu namanya berlogika deduktif. Lagi-lagi dalam logika manusia berpikir, manusia ilmiah, itu harus ada gabungan antara keduanya, antara logika induktif dan logika deduktif. Nah, untuk bisa Anda melakukan logika induktif, maka Anda harus cukup terkait dengan fakta, kenyataan, dan data. Anda harus cukup pengetahuan tentang itu, tentang kenyataan-kenyataan tadi. Untuk mendapatkan kenyataan tadi, Anda harus banyak pengalaman, Anda harus ke lapangan, Anda harus menanyakan kepada objek, itu yang induktif. Itu yang induktif. Karena Anda hubungannya untuk menyimpulkan. Tapi ketika Anda untuk bisa berpikir bahwa yang begini ini teorinya begini, gitu kan? Itu Anda harus bagaimana logika deduktif Anda pakai. Jadi Anda harus banyak baca buku-buku teori yang relevan. Jadi sangat tidak mungkin ini hubungannya dengan Rini, hubungannya dengan apa namanya tadi siapa itu Fikri, dengan dia tidak mungkin seseorang hanya salah satu saja, akan pincang nanti, ya, akan pincang nanti. Ya terlepas dari apa namanya subjektivitas individu. Kalau Anda lihat perdebatan TV ya di acara-acara tertentu kan banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengawang-awang terus gitu, seperti itu kan, itu berarti dia harus banyak belajar di lapangan. Bisa jadi orang yang demikian itu cuman bisanya berdiskusi, cuman bisanya menyimpulkan dari apa yang dia pikirkan, apa yang teori yang dia punya, tapi dia jarang sekali melakukan penelitian ke lapangan. Ya. Jadi kalau Anda melihat sekarang ada trennya adalah katakanlah yang dilakukan oleh Jokowi atau Ganjar atau Ridwan Kamil atau siapapun ya pemerintahan ke lapangan dalam rangka istilah belusukan lah kan seperti itu sebetulnya dia ingin melihat bukti-bukti yang dilaporkan oleh staf-staf benar nggak sih gitu kan. Dia sedang melakukan pola deduktif. Baru setelah dari lapangan, nih sekarang saya lihat di Instagramnya Ridwan Kamil sedang di Sukabumi melihat perubahan-perubahan kota Sukabumi gitu kan seperti apa. Kemudian dia akan balik lagi kan ke Gedung Sate. Di Gedung Sate dia akan mengumpulkan teman-temannya, staf-stafnya segala macam. Nah, atas dia berkeliling ke beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Dan dia akan menyimpulkan, menurut kegiatan saya selama sekian hari di Kabupaten A, B, C, D, saya menyimpulkan infrastruktur dapat berjalan dengan baik manakala menggunakan bla 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 bla. Itu dia sedang menginduksikan, sedang menyimpulkan. Gitu ya. Jadi simpulannya, kalau Anda berminat nanti menjadi birokrat pemerintahan, kalau Anda tidak punya kemampuan dalam mendeduksikan dan menginduksikan, nothing. Anda tidak akan menjadi manusia yang terpilih. Anda hanya akan menjadi gerbis, menjadi sampah, ya, beban bagi Pemda, beban bagi birokrasi. Begitu. Ya. Baik, lanjut dulu. Nah, saya masuk ke teori ini sekarang. Nah, jadi untuk tadi bisa menginduksikan, mau mendeduksikan, ujungnya ada berkaitan dengan teori tadi saya katakan. Berkaitan dengan teori. Apakah teori yang akan dibuktikan di lapangan, atau nanti dari lapangan, dari fakta dan data menghasilkan teori, kan seperti itu. Teori secara sederhana dikatakan bahwa merupakan pengetahuan ilmiah. Jadi teori itu merupakan pengetahuan ilmiah yang tadi diperoleh melalui metodologi ilmiah kan itu. Nah, karena sebagai pengetahuan ilmiah maka ia memberikan penjelasan-penjelasan tentang faktor tertentu dari disiplin ilmu tertentu. Jadi dari ilmu itu kan tadi banyak. Saya katakan ilmu pemerintahan. Di ilmu pemerintahan ada teori kepemimpinan, teori kebijakan, teori perwakilan, teori pelayanan, teori pengembangan sumber daya manusia, teori perencanaan, banyak sekali. Nah, tujuannya teori-teori tersebut adalah ya dalam rangka ia tetap mengembangkan dan mengajegan ilmu pengetahuan tersebut, bidang ilmu tersebut sebagai ilmu. Gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa teori ini merupakan hukum. Hukum ya
if then tadi, jika ini maka begini gitu. Jadi itu hukum tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam kaitannya sebab akibat tadi saya katakan jika maka. Ya. Kaitannya dengan apa? Kita dengan peramalan yang akan terjadi, dengan dugaan-dugaan yang pada misalnya begini. Sekarang kan kalau Anda pernah ikut seminar yang dilakukan oleh Kapsipi, bagaimana pemerintah Indonesia pasca 2024 gitu kan. Nah gitu. Anda membaca, Anda melihat, Anda mendengar dari narasumber, Anda menyimpulkan setelah 2024 era kepemimpinan baru dalam pemerintahan Indonesia karena Jokowi tidak lagi dipilih, maka dimungkinkan akan menjadi lebih baik, lebih buruk atau lebih bla 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 misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada dasar teori yang Anda pakai untuk menyimpulkan itu. Ya, seperti itu. Bahkan kan sekarang nih, tahun 2022 dikatakan 2022-2023 adalah betul-betul akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa karena digitalisasi. Dalam berbagai sektor. Dalam berbagai sektor. Dulu yang namanya kuliah seperti saya, mohon maaf, kuliah seperti saya seperti ini, walaupun dulu belum ada ini, saya sudah lakukan pada awal 2000-an ketika di situ ada Yahoo Messenger gitu kan. Jadi kalau Anda lihat iseng-iseng lihat di Google, itu saya sudah punya blog, itu di tahun 90 berapaan, saya sudah punya blog. Dan mahasiswa saya sampaikan di situ kuliah saya kalau saya ada kegiatan di luar. Tapi saat itu tidak umum, belum umum gitu. Orang mengatakan paus bla 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 bla, ya nggak apa-apa lah. Sekarang lebih canggih lagi, ternyata orang sudah dianggap biasa kuliah virtual gitu kan, seperti itu. Dan bahkan universitas terbuka sudah melakukan di awal tahun 90-an dengan virtual gitu kan. Ya. Gitu ya. Jadi sekarang harus betul-betul apa yang ada dalam pengetahuan Anda tentang tertentu ya, teori itu harus Anda menjadi bagian dari dasar Anda nanti untuk menganalisis. Nah, teori juga dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah tentang mengapa gejala-gejala itu terjadi. Jadi, kenapa macet? Kenapa banyak orang miskin? Kenapa Indonesia masih banyak yang tertinggal dalam hal perekonomian? Nah, itu kan kenapa itu harus dijawab. Dan riset-riset itu adalah teori. Jadi terkait dengan itu kan maka perlu ada pendalaman secara kausalitas, pendalaman secara hukum yang universal bahwa kenapa begini, kenapa begitu itu disebabkan oleh apanya itu. Orang bisa berargumen dari teori. Oke, berikutnya lagi, teori ini merupakan perangkat andaian. Perangkat andaian itu suatu tools dalam pemikiran kita ketika berhadapan dengan apa yang kita lihat gitu. Ini kalau begini nanti akan begitu gitu. Kalau Anda tidak mengikuti apa yang saya katakan, nanti ketika Anda semester 8 Anda tidak bisa apa-apa. Atau Anda akan kebingungan apa yang akan Anda tulis bisa seperti itu. Jadi dengan teori ini, dengan apa yang disampaikan ini merupakan satu perangkat yang nanti bisa menjadi alat untuk next gitu, satu waktu tertentu terkait dengan macam-macam sih kemungkinan terjadi apa di lapangan dengan perilaku manusia dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi hadirnya teori sebetulnya kan untuk kebaikan manusia karena menjadi dasar dalam bertindak atau menyimpulkan. Baik, sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan. Yongki. Silakan kalau Anda berargumen kira-kira apa? Yongki. Yongki. Noviati. Hadir, Pak. Ya, silakan. Apa yang Anda dapatkan? Noviati, silakan. 2 menit Anda bicara. Terserah Anda bicara apa saja dari materi ini. Siva Ayu. Diza.
Diza. Nah. Johannes Nduru. Johannes. Johannes Nduru. Oke. Hadir, Pak. Bukan hadir, apa yang Anda sampaikan? Silakan. Saya tidak butuh hadir Anda, tapi saya butuh bicara Anda. Oke. Elsa Soleha. Jadi saya ambil sampel, ternyata udah 5 orang tidak bisa bicara apa-apa. Elsa Soleha. Oke. Rosvina Anggun. Rosvina Anggun. Oke. Bagas Firmansyah. Kalau Anda tune in, ketika dipanggil pasti akan nyahut. Kalau ini kan bohong-bohongan kuliahnya. Bagas Firmansyah. Oke. Dewi Mayas. Dewi Mayas. Oke. Amelia Amanda. Amelia Amanda. Hadir, Pak. Bukan hadir. Silakan Anda berargumen. Hadir kalian tidak menjadi apa-apa kalau tidak bicara. Ya, Pak. Ya, silakan. Mau bicara nggak? Tidak, Pak. Berarti Anda tidak menyimak. Fajrid Ihtian. Pak, kalau bertanya boleh, Pak? Ya, boleh. Bentuk itu Pak yang poin ketiga. Apa? Bentuk teori dan hukuk atau hukum itu, Pak? Hukum. Hukum itu harus punya lingkup universal agak fungsional. Itu bagaimana, Pak? Nah, Teori masih kurang paham. Teori itu bersifatnya umum. Umum. Yang di dalamnya menyangkut hukum-hukum yang dimaksud bukan hukum ilmu hukum, tapi norma-norma, nilai-nilai, indikator-indikator. Misalnya begini, kepemimpinan yang baik yang memiliki ciri-ciri 1, amanah, 2, teladan, 3, tegap, 4, dan seterusnya seperti itu. Itu kan bersifat umum. Dan itu bersifat universal. Dan itu ada hukum-hukumnya. Tadi ada poin-poin yang kalau orang memiliki ciri-ciri seperti itu, maka dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Begitu maksudnya. Ya, baik, Pak. Oke. Selviana Nabila. Gusti Juhri. Selviana Nabila hadir, Bapak. Ya, bukan hadirnya. Saya minta Anda bicara. Kalau hadir memang nampak di sini. Apa yang bisa Anda sampaikan dari kuliah saya? Oh, kan nggak bisa kan? Restu. Restu Firmansyah. Kelihatan memang Anda nongkrong tapi tidak menyimak. Aswan Azhari. Raihan Fitri. Raihan Fitri Salsabila. Wah, parah. Azharuddin Pahlevi. Bambang RN. Ade Firman. Ade Firman. Wirmar Bagus Adewa. Irfan Ramadan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai perangkat andaian, maksud dari perangkat andaian mengenai masyarakat itu apa ya, Pak? Ya, seperangkat andaian itu ada keinginan ideal. Perangkat andaian itu keinginan ideal dari masyarakat. Misalnya masyarakat menghendaki tertib, masyarakat menghendaki sejahtera, makmur. Itu kan harapan-harapan. Nah, teori itu
ya harus seperti yang ideal. Jadi semua teori itu ideal. Begitu Irfan. Baik, Pak. Salsabila Darussalam. Boyke Adam. Novita Julianti. Dewi Wibowo. Firly. Ya, Pak. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai penalaran dan logika, Pak. Saya di sini belum bisa menangkap contoh secara kompleksnya itu perbedaannya antara penalaran dan logika itu bagaimana ya, Pak? Soalnya penalaran dan logika kan sama-sama suatu proses berpikir gitu, Pak. Kurang mengerti perbedaan. Ya. Penalaran itu lebih kepada setelah dia berpikir bagaimana dia menyampaikan secara verbal, secara tulisan. Jadi penalaran itu lebih kepada hasil dari berpikir. Hasil dari, kalau logika itu adanya di sini, di dalam. Kalau penalaran itu udah dikeluarkan. Kan suka ada tuh guru-guru di madrasah sekarang sedang ada ujian penalaran, ditalar. Dihafal, dikeluarkan. Seperti itu. Jadi penalaran itu lebih kepada bagaimana mengaktualisasikan apa yang ada di dalam logika berpikir dia. Gitu, Dwi. Berarti susunan rangkaiannya itu logika terlebih dahulu ya, Pak, baru timbul penalaran. Iya, betul. Logika terlebih dahulu baru penalaran. Betul. Logika dulu, rasional dulu baru penalaran. Logika, rasional, penalaran. Seperti itu. Udah, Dwi. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, dari sejumlah yang ini ternyata hanya kurang dari 10 orang. Nggak masalah bagi saya. Saya cuma cek saja bahwa kalian memperhatikan atau tidak. Tidak ada kerugian bagi saya kalau Anda tidak memperhatikan. Baik, posisi teori dan empirik. Posisi teori dengan kenyataan, dengan fakta di lapangan seperti apa. Jadi untuk melihat ini ada rundown-nya, ada turunannya, ada operasionalnya, ada teori itu ini hubungannya dengan nanti tadi Anda diskusi ya. Teori itu ada grand theory, ada middle theory, ada operational theory, ada empirik. Grand theory itu teori-teori yang sudah lama dikenal, yang sudah umum. Sifatnya mengeksplanasikan, menjelaskan tentang gejala sosial secara sahih. Sudah teruji orang menggunakannya. Dan orang-orang berulang-ulang menggunakannya. Grand theory. Kalau misalnya kebijakan, itu grand theory-nya kebijakan. Atau grand teorinya, teori umumnya ada implementasi kebijakan. Saya menggunakan teori implementasi kebijakan, Pak. Oke. Itu umum. Pasti orang ada di dalam teori implementasi kebijakan harus begini, dan seterusnya. Kemudian di bawah grand theory itu ada namanya middle theory, middle rank theory, atau di bawahnya. Ini lebih kepada dari implementasi kebijakan itu turun menjadi dengan cara apa implementasi itu dilakukan. Jadi lebih kepada teori berfungsi operasionalisasi penelitian atas sesuatu. Ya, middle rank theory ini juga berkaitan dengan mampu mengabstraksikan dan dekat pada data dalam menghasilkan proposisi, dalam menghasilkan hipotetik yang memungkinkan dilakukannya pengujian. Jadi kalau di sini ada teori kebijakan, lantas berikutnya adalah teori implementasi kebijakan sebagai grade-nya, baru turunannya untuk mengimplementasikan kebijakan yang baik itu ada 5 aspek implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh George Edward Tree misalnya. Nah itu sudah middle theory. Jadi aspek A, B, C, D, E itu middle teorinya. Teori A, teori B, teori C, teori D, teori E itu middle teorinya. Baru pembuktian operasionalisasinya empirik namanya. Ini berkaitan dengan apa yang ada, apa yang tumbuh, apa yang berkembang di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam empirik ini dikatakan secara teori bahwa adalah segala sesuatu yang ada di lapangan yang nanti itu bisa menjadi dasar
untuk memunculkan pengetahuan baru. Jadi begini maksud saya, ada grand theory implementasi kebijakan diturunkan ke dalam aspek ABCD. Aspek ABCD itu dioperasionalkan lagi, bahwa implementasi kebijakan itu salah satunya adalah ada struktur birokrasi misalnya. Struktur birokrasi itu ciri-cirinya apa? Ada lembaganya, ada orangnya, misalnya ada aturannya, ya, ada reward dan punishment-nya. Itu lu udah mengoperasionalkan, dan operasional itulah Anda akan lihat di lapangan. Jadi Anda akan lihat di lapangan itu akan dijadikan oleh Anda dalam bentuk questionnaire atau pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Jadi kalau Anda mewawancarai, misalnya si Halida pergi ke lapangan, Anda sudah punya instrumen tuh, kalian pergi ke lapangan, Anda udah instrumen. Instrumen itu adalah dalam bentuk operasionalnya dari teori. Gitu ya. Di atasnya itu adalah ada ciri-ciri seperti apa, ada indikator-indikator atau subvariabel. Di atasnya lagi ada implementasi program, ya, atau kebijakan, ya, seperti itu. Ya. Itu positioning teori sampai kepada empirik. Nah, ini sebetulnya turunan dari teori besar, middle, operasional itu sebetulnya kalau dihubungkan dengan diskusi kita, kuliah kita tadi, ini hubungannya dengan bagaimana mendeduksikan sebetulnya. Ya. Ke dalam fakta dan kenyataan yang di lapangan. Baik, berikutnya adalah ini. Proses tadi berpikir tadi dari mulai teori, middle, kemudian operasional, ya. Pada ujungnya adalah akan dilakukannya sebuah penelitian. Nah, penelitian ini nanti dari proses yang dilakukan tadi itu kan akan menghasilkan beberapa poin atau hal. Pertama adalah penelitian merupakan satu media, satu cara, satu proses secara metodologis dalam menguji teori melalui hipotesis yang dibuktikan di lapangan. Kan begitu. Itu satu. Kedua, hasil penelitian ini merupakan hal yang menjelaskan tentang konsep teoretik yang kurang jelas. Kan dioperasionalkan, dibuktikan di lapangan, kemudian diuji, dianalisis, disimpulkan. Begini, Anda mungkin sering mendengar ya, sering terjadi miss dalam hal data. Kebijakan pemerintah tentang BLT. Nanti mungkin si Halida saya minta untuk bicara terkait dengan ini, untuk menjelaskan kepada teman-teman, ya. Bagaimana konsep teoretik yang terjadi di kebijakan, kemudian ternyata fakta di lapangan berbeda. Nah, dan ini sebutnya adalah untuk menguji bagaimana nanti kebijakan berikutnya, program berikutnya setelah pembuktian di lapangan. Kemudian ini merumuskan kembali teori-teori yang baru, hipotetik yang baru didasarkan pada penelitian. Ya, begitu. Baik, Halida masih tune in. Halida. Iya, Pak. Ya, Anda coba bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa Anda kan sudah ada program. Kalau kurang Halida, Kairani bisa menjelaskan. Anda kan sudah mempelajari tentang program dari pemerintah terkait dengan kemiskinan. Ya. Terus Anda ke lapangan, Anda membuktikan di lapangan bagaimana ada miss atau apa terkait dengan hal yang ideal di atas, kemudian fakta di lapangan, kemudian dari hasil temuan Anda itu diapakan lagi ke atasnya itu. Silakan. Oke. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Halida, saya mahasiswa semester 5 ilmu pemerintahan. Jadi alhamdulillah saya dapat pejuang muda Kemensos dan saya sebagai verifikator dan validator terkait data terpadu kesejahteraan sosial bersama teman saya Kailani, yaitu kita verifikasi terkait penerima BPNT atau biasa disebut bantuan pangan non tunai serta PKH program keluarga harapan. So bantuan pangan non tunai itu cair setiap bulan. Jadi pas tahun 2019 itu kan banyak pemilu serentak ya. Pemilu serentak yang dimana ada kartu merah. Jadi kan Pak Jokowi itu waktu itu ada kartu merah, kuning, hijau, biru. Nah, saya ngurus bagian kartu merahnya itu. Dan ternyata kartu merah itu emang sebenarnya baik banget, benar-benar membantu warga yang benar-benar butuh banget bantuan gitu, kayak benar-benar nggak punya beras gitu. Cuman minusnya itu karena mungkin kita ini wilayah kota Bekasi ya, Greater Jabodetabek, sebenarnya kalau dibilang
nganggur juga nggak nganggur-nganggur banget gitu. Malah jadi ada banyak oknum yang sengaja memanfaatkan kesempatan ini gitu. Jadi ada ketanam mindset kayak lebih baik saya menganggur tapi saya dapat kartu merah gitu daripada saya bekerja tapi saya nggak ada bantuan sama sekali gitu. So jadi bantuan pangan non tunai itu totalnya 200.000, kartu BNI merah. Bantuan pangan non tunai ya isinya beras 5 liter atau 5 kilogram, telur, ayam, buah, dan satunya lagi itu kalau nggak salah apa ya? Pokoknya totalnya itu 200.000 harus buat beli beras dan pangan. Selebihnya itu ada PKH. PKH itu program keluarga harapan yang dimana uangnya itu cair, benar-benar uangnya cair 3 bulan sekali. Berupa PKH balita, PKH lansia, PKH anak SD, SMP, SMA. Dan itu ada nominalnya masing-masing. Untuk balita itu yang balita normal dan lansia normal itu 600.000. Kalau balita dan lansia disabilitas itu 700.000, tapi itu cairnya 3 bulan sekali. Untuk anak SD itu kurang lebih 200-an, 250-an, SMP itu 300 atau 400, dan SMA, SMK itu 500. Itu cair 3 bulan sekali. Dan karena ini kan namanya uang ya, uang itu kan semua orang mau. Jadi ada yang tadinya kakaknya misal sama orang tuanya lansia, jadi orang tua lansia dimasuk ke kakaknya gitu. Dan ini banyak banget masalah karena saya sebagai verifikasi data, jadi banyak nick yang berbeda. Terus ada yang sengaja benar-benar bikin kakak baru lagi agar dapat bantuan gitu. Karena kan syarat dapat bantuan ini kan benar-benar miskin, dalam miskin artian itu nggak punya kendaraan roda 4, nggak punya mobil. Tapi faktanya pas saya temu di lapangan banyak yang punya mobil. Oke. Dapat tulisan. Rekomendasi apa Anda dari temuan Anda di lapangan? Rekomendasi saya sebenarnya simpulan dulu baru rekomendasi. Oke, simpulan saya program pemerintah itu hakikatnya bagus, benar-benar bantu masyarakat miskin. Cuman balik lagi banyak yang memanfaatkan keadaan gitu. Jadi kayak baru kayak memanfaatkan COVID gitu kan. COVID saya pengangguran Mbak gitu. Masa saya nggak dapat ini gitu. Bahkan kan sekarang COVID itu kan udah mulai pulih ya. Jadi kayak lebih memilih saya lebih baik nganggur aja gitu. Pemerintah bakal bantu saya. Ditambah saya dapat daerah Bantar Gebang. Bantar Gebang itu kan tahu sendiri ada uang kompensasi dari Pemprov DKI ya. Jadi masyarakat lebih memilih berbangku tangan daripada usaha untuk bekerja. Oke. Rekomendasi Anda? Rekomendasi saya sebenarnya mungkin kalau misalnya nanti ada pilpres lagi, jangan dijanjikan begitu ya kayak kartu-kartu begitu gitu. Karena jadi mental masyarakat, saya yakin banget sebenarnya masyarakat sehat jasmani rohani bisa bekerja. Jadi karena udah dikasih mental berbangku tangan kepada pemerintah, jadi kayak begitu. Terus rekomendasinya mungkin lebih daripada untuk bantuan beras uang yang bakal cepet habis gitu, lebih baik ke kayak BLK gitu, badan latihan kerja gitu. Jadi temuan lainnya itu kan SDM-nya rendah karena banyak warga yang nggak sekolah. Jadi salah satu kendalanya itu gimana mau kerja saya nggak punya ijazah gitu. Lebih baik sertifikasi tapi sertifikasi gratis gitu diberikan. Jadi mereka itu bisa kerja di PT atau kerja di CV gitu, tapi punya sertifikasi karena sebagai pengganti ijazah gitu aja sih Pak rekomendasi saya. Oke, terima kasih Halida. Nah, yang Halida sampaikan adalah pertama berpola pikir deduktif ke operasional. Dia punya program itu kan sudah hal yang ideal. Nah, verifikasi ke lapangan, bahasa Halida verifikasi ke lapangan itu kan riset. Ini membuktikan benar enggak sih ternyata banyak temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan idealnya. Seperti itu ya. Kemudian Halida menyimpulkan itu adalah Halida sedang memformulasikan dari fakta kenyataan temuan di lapangan untuk menjadi simpulan. Simpulan itu si Halida sedang berteori tuh. Itu sedang menginduktifkan, sedang menginduksikan. Begitu. Nah, dari temuan itu kan simpulan nanti rekomendasi itu adalah dasar untuk menyusun hipotetik baru oleh pemerintah bahwa ada temuan di lapangan harusnya seperti ini. Nah, itu usulan temuan Halida yang menjadi rekomendasi bagi pemerintah. Nah, itu sedang memunculkan teori baru yang nanti pemerintah akan membuatkan program baru. Program baru itu adalah solusi dari masalah yang didapat tadi oleh Halida disampaikan di lapangan, kan seperti itu. Ya. Nah, terima kasih Halida. Nah, saya pernah men-challenge kepada Halida, juga mungkin yang lain, ini bisa menjadi tulisan yang bagus gitu kan. Dan ini temuan yang bagus gitu kan. Cuman bagaimana itu menuangkannya? Nah, ini menuangkan dalam bentuk narasi tulisan seperti itu.
Terima kasih Halida. Nanti mungkin pada kesempatan lain juga mahasiswa lain bisa melakukan ini. Nah, itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi pengalaman Halida, Kailani, dan siapa namanya Rizkonal itu kan satu hal yang luar biasa berharga bagi kita, dan untuk membuktikan apa yang saya sampaikan di dalam kelas seperti ini juga Anda bisa lakukan, tidak harus secara formal, menurut saya seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan Anda. Jadi ada one person itu mengatakan bahwa susunan pengetahuan itu dari mulai hal yang grain sampai ke operasional. Jadi ada teori, ada hukum. Teori itu hal yang tadi yang grain ya. Ada hukum. Hukum itu adalah sesuatu yang dilaksanakan, diikuti oleh semua masyarakat pengetahuan. Kemudian di situ ada hipotesis-hipotesis. Kemudian ada definisi-definisi. Dan itu akan menjadikan dasar untuk mengoperasionalkan, sehingga muncul berikutnya adalah klasifikasi dan pembentukan pengertian. Pembentukan pengertian indikator-indikator tadi ya, ciri-ciri operasional tadi. Dan yang tadi Halida katakan tadi ada verifikasi. Bagaimana kartu merah, kartu hijau, dan seterusnya. Itu kan ada ciri-cirinya. Tadi ketika Halida mengatakan bahwa harus tidak memiliki kendaraan beroda 4, tidak bekerja, betul-betul miskin. Itu kan ciri-ciri. Pembuktian di lapangan, bertanya, melis, segala macam, itu data. Jadi gitu ya. Jadi susunnya seperti itu. Jadi piramida. Jadi ke bawah itu mengoperasionalkan, kemudian narik ke atas sampai menjadi teori baru lagi. Demikian ya. Mudah-mudahan walaupun Anda sedikit bingung, ya Anda coba memahaminya. Dan untuk mendalami lebih lanjut, ya silakan baca dari beberapa literatur. Baik, saudara-saudara mahasiswa, ini bagaimana hubungannya dengan teori tadi, fakta tadi, dengan ilmu pengetahuan pemerintahan. Jadi, di dalam pengetahuan pemerintahan itu ada fungsi-fungsi keilmuan dari pemerintahan. Misalnya, di sini pertama adalah fungsi keilmuan sebagai deskripsi, menjelaskan. Ada eksplanasi, tahap tumbuh. Verifikasi, itu tahap tumbuh. Prediksi itu tahap untuk perintisan, membuka, dan formulasi teori adalah tahap awal. Jadi sebetulnya saya ingin katakan proses bagaimana ilmu pemerintahan, katakan ilmu pengetahuan tadi berkembang itu dari awal tadi. Bagaimana memformulasikan. Jadi di situ ada penjelasannya. Memformulasikan ini adalah ilmu pemerintahan banyak meminjam teori-teori dari ilmu-ilmu yang lain. Misalnya dari ilmu ekonomi, dari ilmu administrasi, dari ilmu politik, ya, dari ilmu akuntansi, keuangan, misalnya seperti itu. Itu tahap awal. Kemudian merintis, membuka munculnya teori-teori baru. Fungsi ini adalah berkaitan dengan bagaimana ilmu pemerintahan memahami bahwa dia kekurangan teori, kemudian dia belajar, memunculkan teori-teori. Misalnya sudah muncul teori kewilayahan, kepemimpinan, pemerintahan daerah, pemerintahan nasional, seperti itu. Kemudian tahapan verifikasi pembuktian ini tumbuh dan berkembang ilmu pemerintahan seiring dengan kemajuan bidang-bidang ilmu sosial lainnya. Jadi sudah mulai menggunakan berbagai metode-metode kualitatif, mix method, dan lain-lain. Ya. Seperti itu ya. Kemudian berkembang lagi nih pada eksplanasi. Eksplanasi itu adalah lebih kepada penjelasan ilmiah yang didasarkan pada pembuktian, kemudian diverifikasi secara teori, kemudian diargumentasikan. Ya. Seperti itu. Nah, berikutnya harapannya sebetulnya pada kondisi saat ini tahapan perkembangan ilmu pengetahuan pemerintahan sudah berada pada tahapan yang maju. Artinya apa? Ya. Sejumlah deskripsi-deskripsi mengenai gejala, mengenai peristiwa-peristiwa pemerintahan, kemudian dilakukan kajian, dilakukan penelitian, ya, sehingga dia mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan-perkembangan, dengan berbagai peristiwa-peristiwa pemerintahan yang lain. Misalnya begini,
Yang paling nampak di pasca tahun 2000, katakanlah 2010-an ke sini, sudah muncul e-government, ya, sudah muncul bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, sudah muncul paperless segala macam. Maka dalam tataran praktik-praktik pemerintahan sudah harus berpola seperti itu. Ya, apa-apa sudah digitalisasi, apa-apa sudah merupakan e-government. Ya. Nah, artinya teori-teori pemerintahan pun harus sudah berada pada tahapan yang lebih maju. Demikian. Nah, ujungnya adalah yang ingin saya sampaikan kepada Anda tadi, bagaimana hubungan antara teori dengan ilmu pengetahuan pemerintahan itu adalah kita sebagai masyarakat pemerintahan pun harus terus bergerak, berjalan ya seiring perkembangan pengetahuan dan seterusnya. Sehingga apa? Positioning kita sebagai bagian dari masyarakat keilmuan itu bisa menyesuaikan ya. Jadi tidak ada shock knowledge ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah begitu bersahabat dengan teknologi, maka coba deh Anda combine-kan bagaimana pengetahuan pemerintahan yang Anda miliki itu semakin meningkat dengan adanya teknologi. Demikian saya kira ya. Saya izin dulu stop share-nya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Anda, silakan untuk bertanya. Barangkali ada hal yang mau didiskusikan. Dan mohon juga Anda membuka kameranya. Dan saya mengingatkan kembali kepada Anda, mohon nanti setelah kuliah sekarang, saya beri waktu sampai jam 12 siang gitu untuk Anda mengunggah apa yang Anda bisa simpulkan, apa yang bisa Anda resamkan dari materi kuliah kita pada hari ini. Baik, saya izin untuk capture. Oke. Slide pertama dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Saya izin slide kedua. 1, 2, 3. Baik, kepada seluruh mahasiswa, saya mengingatkan kembali, mohon setelah kuliah ini Anda mengunggah materi yang sudah saya sampaikan di dalam Google Classroom. Dan saya ingatkan kembali, hanya mereka yang mengunggah yang saya anggap hadir kuliah. Jadi walaupun sekarang Anda hadir kuliah, tapi tidak mengunggah, saya anggap Anda abai. Terima kasih ya, sudah ya. Kenapa Fikri? Mau bertanya, tadi kan resume kan sampai jam 12. Ya, 3 jam. Ada kuliah? Setelah ini ada kuliah lagi, Pak. Oke, kalau begitu saya extend, kasih waktu 2 jam kemudian, jam 2 siang. Iya, Pak. Oke, ya, tidak ada alasan. Apapun yang Anda tulis, saya sangat menghargai. Itu ada upaya dari Anda semuanya. Baik, terima kasih karena saya ada kegiatan lain. Ini sudah jam 9:10 lebih ya di saya. Saya mohon maaf atas kekurangan kehilapan. Saya tidak ada tujuan lain selain untuk membuat mahasiswa saya semakin lebih baik, semakin berkualitas. Demikian ya, karena saya kan cuma beberapa waktu lagi usia saya. Kalau Anda kan masih panjang usia Anda. Dan saya amanahkan kepada Anda semoga menjadi kader-kader terbaik di Republik Indonesia ini. Terima kasih, selamat pagi. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi